Saya perasan lelaki terpaksa mengenakan pakaian wanita. Dari belakang nampak berjilbab, depannya berkumis. Bak kata supir. Di Aceh, saya perasan orang ramai perlukan bantuan. Sampai di tempat yang mereka ambil bendera Malaysia kita dan mereka kibarkan. Jadi kali ini kita nak minta mereka turunkan lah demi kesejahteraan hubungan Indonesia-Malaysia. Tengok bendera Malaysia tak ada dah. Diorang pun dah gantung bendera Malaysia. Ya. Assalamualaikum. Hai guys, selamat pagi. Ini aku lagi di tempat kerja, tapi alhamdulillah pekerjaannya udah selesai, pasannya sudah habis, sudah ditangani semua, sudah pindah ruangan semua, ruangan aku udah kosong. Jadi aku baru sempat buat VT tentang yang tadi malam Aisar turun untuk menyalurkan bantuan untuk. Nah, jadi teman-teman ya, yang membuat kita masyarakat itu kesal ya, terlepas daripada apapun, dia itu membandingkan bahkan ya. Apa nggak malu ketika saudara-saudara kita daripada Malaysia datang ke Aceh, datang ke Sumatera, membawa bantuan dengan tulus, dengan penuh keikhlasan. Bahkan sahabat-sahabat kita relawan daripada Malaysia rela turun ke lokasi yang dimana lokasi yang terkena dampak banjir ini bukan biasa-biasa saja sahabat semua. Bahkan sahabat kita relawan daripada Malaysia menceritakan perjalanan beliau selama membantu sahabat-sahabat kita yang terdampak banjir di Aceh dan Sumatera bukan mudah. Dari mulai tidak ada api, bahkan untuk membawa mesin genset saja kadang-kadang itu bersusah payah karena akses jalan yang terputus. Belum lagi ada kayu-kayu besar yang masih menghalang di jalan. Lantas, apakah pantas ketika ada sosok seorang artis yang dimana membicarakan tentang bencana musibah Aceh yang bikin netizen makin marah. Kemarin Pak Menterinya sudah minta maaf. Ini pula datang artis, influencer juga yang dimana mengatakan kami saja di sini biasa-biasa saja kalau terkena ini sudah untung kamu didatangi presiden. Ya Allah ya Robi, apa nggak malu Mbak kita dengan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia? Mas Aisar Khalid saja yang dimana influencer daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia, ramai pula yang menghujat. Katanya demi konten, makanya bantu banjir waktu di Bali kemarin. Dan sekarang beliau, meskipun kehilangan uang 30 miliarnya selama di Indonesia, yang dimana dia tertipu oleh bisnisnya, tapi dia tak menyurutkan niat tulusnya untuk langsung datang ke Aceh. Bawa Starlink, bawa internet, gratis untuk masyarakat sekitar. Apa nggak malu kita kok sebagai orang Indonesia sendiri bisa-bisanya mengatakan bencana banjir Aceh ini itu? Malu kita. Stoplah untuk saling berselisih di media sosial dalam bab soal bencana musibah banjir ini. Kalau kita mungkin tidak bisa membantu apa-apa, cukup mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Jangan membanding-bandingkan musibah di daerah ini, musibah di daerah itu. Jangan, stop. Mari kita saling bersatu padu untuk kesatuan negara kita yang tercinta. Di sisi lain, kita juga harus apresiasi sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, negara tetangga kita yang dimana mereka juga begitu sangat luar biasa. Relawan dan juga masyarakat Malaysia berdonasi untuk membantu sahabat-sahabat kita yang terdampak banjir. Meskipun kemarin statement Pak Menteri yang dimana seolah-olah meremehkan bantuan daripada Malaysia hingga netizen Indonesia marah. Langsung kita simak videonya. Seandainya korang nak kenali kemusnahan depan mata, pergi je ke Aceh. Korang akan nampak segalanya. Video ni adalah video investigative journalism pertama yang saya buat dan saya pilih Aceh sebab nak tunjuk kat korang realiti kat lapangan. Saya bermula di area Tamyang dan sepanjang perjalanan tu je dah pun nampak kemusnahan sana sini. Tak perlu pergi jauh sangat pun nak mula nampaknya. Dan saya nak highlight dua benda. Pertama, tak pelik kalau korang pergi sana nampak motosikal dalam keadaan lampunya tu dah pun berlumpur. Kedua, tengok pokok-pokok sawit tu, freeze frame. Pasti korang perasan sisa lumpur tercalik kat pokok pada ketinggian ni. Macam mana lumpur boleh sampai ke atas tu? Persoalan ni saya yakin korang dapat jawab sendiri. Dan di depan tu kami singgah sekejap kat Masjid Raya Bersitang. Satulah pasal banjir ni, saya yakin mangsa-mangsa banjir kat Malaysia boleh correlate. Sekali banjir melanda, semua orang akan terjejas. Sekarang ni saya duduk ada dekat Masjid Raya Bersitang. Memang kita nampak hint banjir dekat jalan raya. Nampaklah sisa-sisa lama lumpur. Tapi makin dekat dengan masjid, nampak rumah-rumah yang dah hancur. Rumah-rumah yang kat luar tu ada barang-barang yang mereka cuba lupuskan. Dan sepanjang jalan tu, ada orang, ramai-ramai orang yang sebenarnya sedang minta derma, minta sumbangan untuk pulih balik lah. Dan saya dimaklumkan
kat Masjid Raya Bersitang ni, ada orang kat sini yang merupakan mangsa banjir tersadai kat sini, dan salah seorang tu dah tersadai selama 18 hari lamanya. Masjid Raya Bersitang tu alhamdulillah tidak dinaiki air, tapi masjid-masjid lain ceritanya. Upper head adalah Masjid Al-Ihsan yang saya nak tunjuk kat korang paras airnya tu. Belah-belah atas tu korang boleh nampak dia macam ada line yang mana kita boleh bayangkan lumpur menenggelamkan masjid ni sampai kat tahap tu. Ini ketinggian saya. Saya boleh kata kalau campak satu lagi saya kat atas tu pun tetap tak sampai lagi. Ketinggian dia sampai ke atas tu. Kat kawasan dalaman ni macam korang nampak ada kerja-kerja pemulihan, di mana kita nampak lumpurnya tu masih lagi degil walaupun dah berminggu-minggu, masih lagi ada. Even kat atas tu pun kita boleh nampak paras airnya tingginya macam mana. Masjid Al-Ihsan adalah masjid pertama yang kita orang sampai selepas dah pun menyeberangi sempadan Aceh. Alangkah baik kalau Masjid Al-Ihsan je yang kena. Malangnya tak. Masjid kat Aceh secara tak langsung sebenarnya untuk pengetahuan korang semua menjadi saksi kemusnahan yang melanda umat sana. Sekarang ni kita berada di Masjid Nur Hasanah yang juga terjejas disebabkan banjir di Aceh demikian hari. Macam kat belakang saya ni korang boleh nampak ada lumpur-lumpur tebal. Memang tebal tu. Dia kalau kita tengok lah kat masjid, kat rumah-rumah orang, memang ketara dia punya kepekatan lumpur tu. Bila tolak tu dia nampak macam batter nak buat kek coklat. Dia sangat pekat dan dia likat. Di belakang saya ni adalah ruangan solat Masjid Hasanah, dan korang boleh nampak di situ air bah dia tu ni dah dicuci lah. Dah dicuci. Tapi air bah dia tu ada sampai ke atas. Boleh kata tinggi bumbung lah. Secara kasar tanya pada saya, kemungkinan 8 kaki tinggi tu. Lagi dalam kita orang pergi, lagi banyak kita orang temui. Part ni saya rasa dah pun popular. Macam mana sebuah lori minyak boleh dilambung naik ke atas lori lain. Saya rasa dari sini je korang boleh capture betapa kuatnya arus dan paras banjirnya tu. Semestinya tinggi sampai lori minyak yang berbelas ribu kilogram tu boleh terangkat naik gitu je. Sesuatu yang tidak terjangkau dek akal. Tapi at this point dah pun boleh capture dah macam mana banyak rumah sepanjang jalan tu boleh rosak. Ada Banjir di Aceh dan Sumatera ini merupakan salah satu banjir yang begitu sangat dahsyat di Indonesia untuk kali pertama, yang dimana banjir sampai menenggelamkan puluhan kampung kalau tak silap ya, atau mungkin belasan kampung, hingga ribuan korban jiwa. Di sisi lain, apakah pantas masih ada sosok seorang influencer, artis membandingkan bencana banjir Aceh dengan di daerah lain? Rasanya tak patut. Harusnya kita malu dengan negara tetangga kita, yang dimana relawan daripada negara tetangga kita sanggup turun langsung. Mereka tak banyak bicara ya. Mereka menolong dengan penuh keikhlasan. Mereka juga menunjukkan fakta yang terjadi di lokasi yang dimana banjir begitu sangat dahsyat. Masjid-masjid tenggelam. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa tinggal di rumahnya masing-masing karena tenggelam lumpur, kayu gelondongan. Di sisi lain, relawan daripada Malaysia ini juga menceritakan kisah-kisahnya saat membantu saudara-saudara kita ketika di Aceh dan Sumatera dalam misi banjir yang melanda Aceh Sumatera. Tapi yang buat saya salut, luar biasanya lagi negara tetangga kita, masyarakat Malaysia begitu sangat peduli dengan Indonesia, yang dimana dalam keadaan tidak baik-baik saja mereka begitu sangat bersemangat membantu penuh keikhlasan. Inilah negara tetangga kita yang dimana tak banyak bicara tapi aksinya begitu luar biasa. Ini bukan berarti terus membanding-bandingkan, oh influencer Indonesia berarti tidak ada yang membantu. Banyak kok influencer Indonesia juga banyak yang membantu. Tapi di sisi lain kita juga harus respect terhadap relawan daripada negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Negara serumpun yang dimana ketika Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja, relawan-relawan daripada Malaysia mereka juga turun ke lokasi membawa bantuan sampai beras ribuan ton, sampai membawa air bersih berpuluh-puluh lori. Ini juga kita harus patut apresiasi. Jangan sampai nanti ada segelintir netizen yang berstatement kurang baik. Dan kemarin Pak Menterinya juga berstatement seolah-olah oh bantuan Malaysia nggak seberapa, tapi netizen marah sampai seperti ini. Hingga inilah kisah relawan daripada Malaysia yang dimana
dalam membantu misi banjir di Aceh Sumatera, dugaan ujian yang begitu sangat luar biasa, tapi tidak menyurutkan semangatnya dalam membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Aceh dan Sumatera. Oke sahabatku semua, kita langsung simak videonya. Dan netizen Indonesia juga kagum dengan apa yang dilakukan oleh Mas Aisar Khalid, meskipun berkali-kali sering mendapat komentar-komentar yang kurang baik oleh segelintir netizen Indonesia. Tapi luar biasanya lagi, Mas Aisar Khalid juga datang ke Aceh Sumatera membawa bantuan yang begitu luar biasa, membuat netizen kagum. Dan beda cerita lagi ya sahabat semua, justru ada seorang artis yang dimana ketika Aceh dilanda musibah, kenapa harus membandingkan di daerah yang lain? Kita simak videonya. Mau Iya, wawancara. nengok rumah kami. Aku nggak mau. Cek nggak ada bukti. Nah inilah rumah kami, Pak. Rumah ibu. Besar kali hati kami. 3 bungkus saja nasinya, Bu. Nggak apa-apa. Bungkus saja, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Saya rela, Pak. Untuk cucu kami. Kalau boleh saya sampaikan ke orang Malaysia, apa yang mau? Nggak tahu saya, Pak. Stres sudah. Stres. Nggak tahu lagi mau minta apa. Terserah Bapak aja lah. Kalau Sampai di tempat yang mereka ambil bendera Malaysia kita dan mereka tibarkan. Jadi kali ini kita nak minta mereka turunkan lah demi kesejahteraan hubungan Indonesia-Malaysia. Tengok bendera Malaysia tak ada, dia pun dah gantung bendera Malaysia. Ya. Dat kami nggak nyangka. Sebegini saya itu banyak bilang anak duduk masih. sebegitu viral. Naik juga lagi ya. Banyak lagi di YouTube itu. Banyak lagi. Lagi mana? Saya nengok di TikTok. TikTok. Oh, jadi ini Bapak ini teman kita di sini. Jadi udah viral sampai ke Malaysia karena bendera Malaysia. Tapi udah diturun nih. Gubernurnya, itu menteri kan datang. Menteri datang. AHY Datang sini. Raffi Ahmad datang kemarin. Rafi apa datang kemarin? Tapi masa itu udah nggak ada bendera. Bukan semua tempat boleh masuk jentera untuk masuk, sebab ada jalan yang terputus, ada jalan yang roboh, macam tu. Aisyah. InsyaAllah Kak YM. Kak YM punya generator dengan Kak Sebi, kita hantar tau dekat masjid. So masa dengan satu kampung tu, diorang rumah yang mana rumah hilang. So kegunaan generator, ada yang tanya kenapa tak pakai solar. So solar dengan generator ni kegunaan yang berbeza tau. Kalau generator ni dia banyak benda boleh buat. So saya dapat 3 generator. Itu pun saya tak buka banyak untuk generator sebab generator pun sangat-sangat terhad. Tapi Alhamdulillah kita dah dapat juga kontak daripada Abang Antar tadi untuk dapatkan company generator untuk kita dapat beli banyak. Dan sebelum ni saya memang dapat 3 je. So saya bagi 3 tempat yang berbeza, lain-lain kampung yang betul-betul susah untuk akses keluar. Yang tu saya bagi. Benar Meriah memang teruk. Saya tak pergi terus ke Benar Meriah pada ketika itu sebab saya dah 5 hari kat 2 kampung yang berbeza. Kalau saya teruskan kat Benar Meriah, tim-tim saya kena fit. Ketika itu pula Faiz punya kaki, tulang dia lari. Sampai sekarang tulang dia ke belakang. So ini esok pun nak x-ray kaki dia. Lepas tu Ayib pula dia tak apa-apa sihat. Jadi untuk pergi ke Benar Meriah tu memang betul-betul fit untuk hiking. Sebab perjalanan untuk hiking tu jauh. So next tu insyaAllah kita akan ke Benar Meriah. Terima kasih Kak YM juga. Sepanjang diorang guna Kak generator akak tu, sepanjang tu lah pahala akak mengalir. Diorang, Kalau Kak YM boleh tengok muka dia. semualah kegunaan generator tu mengalir pahala untuk akak. Sama juga orang yang infak hari tu yang saya buat untuk air. Setitik air yang diorang gunakan untuk solat itu mengalir pahala korang. Untuk minum, untuk membersihkan diri, sangat-sangat bermanfaat. Saya memang akan ambil benda-benda yang macam tu. muka dia orang, ya Allah. Memang saya bagi dekat madrasah, masjid. Betapa gembiranya dia orang solat. dapat elektrik. Ya Allah, sedih. Kalau boleh masuk sana, rasanya ramai je Malaysia boleh hantar jentera tu. Betul. Tapi sebabkan dia tak ada umum untuk nasional. Kesian.
Tak ada, saya tak dapat jumpa dengan gubernur. Sebab saya ni orang kecil je. Kalau saya kat Aceh tu tak ada orang pun kenal saya. So saya ni orang kecil je. Tak ada pun orang Indonesia kenal saya. Beruen belum okey lagi. Kalau masuk ke kawasan dalam yang 3 kampung, 4 kampung yang hanyut tu, yang rumah-rumah dia semua tak ada tu. Tak okey. Mana ada tak ada akses lagi lah. Macam tu. Waalaikumsalam Kak Salma. Boleh pergi dekat TikTok Aryan Akil. Akak type dekat TikTok Aryan Akil. ARYANA dot care. CARE. Dia bisa ada. Ya, yang penting mesti sampai. Sebab tu saya memang akan bantu rumah ke rumah. Sama juga kalau kat Malaysia pun saya buat macam tu. Saya tak hantar PPS. Kalau PPS tu dah banyak sangat tertumpu. Tapi siapa yang akan edarkan rumah ke rumah tu? Tu dia. Saya tak nak komen lah pasal Jawa. Kenapa selalu cakap buruk pasal Aceh tu. Semua saya tak nak komen. Sebab saya punya tujuan satu. Saya tak hiraukan perdebatan. Sebab fokus saya adalah kemanusiaan. Betul. Ya, hantar sini baru puas hati. Supaya kita nampak keadaan tu. Okey. Dekat kawasan banjir dengan yang tak tertimpa rumah mereka tu beza. Diorang memang tak tertimpa tapi diorang kena juga tempias. Sebab apa? Tempiasnya adalah bila makanan bercatu. Barang-barang naik 3 kali ganda. And then tak ada elektrik, tak ada air. Saya kat sana tak ada elektrik. Kalau malam tu yang pakai generator. So kita akan berkumpul kat satu macam warung, restoran. Dia bukan restoran sangat, macam warung. Kat situ lah dia akan buka generator. Dan semua orang warga kat situ akan pergi ke situ untuk charge handphone, untuk duduk kat situ. Makanan pun terhad. Kecuali kalau kat Bandar Aceh. Itu pun Bandar Aceh pun tak ada elektrik juga. Kesian. Yang kesiannya adalah orang yang derita. Aceh besar. Hai. Terima kasih Kak Muni juga sebab percaya. Tadi pun ada orang bagi saya RM100. Datang gerai, datang warung saya ni. Dia makan, lepas tu dia ada bagi RM100. Suruh ciinkan sekali untuk bantuan banjir. Tak kisahlah untuk mana-mana negara. Dia cakap untuk bantuan orang-orang yang kena bencana. Nanti insyaAllah saya akan sampaikan amanah tu. Warung saya dekat dengan Demais Shopping Fair. Waalaikumsalam. Halo guys, Mendagri mengatakan, Tito Karnavian, dia mengatakan yang bahawa bantuan yang dikirim oleh pemerintah Malaysia yang dibantu kemarin itu 3 ton logistik. Itu ada obat-obatan di situ, ada pakaian dan lain-lain. Itu sangat sedikit. 3 ton itu sangat sedikit kalau dibandingkan apa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat menganggarkan 52 triliun sekian untuk bencana banjir yang ada di 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Provinsi Aceh dapat 25 triliun. Provinsi Sumatera Utara mendapat 13 triliun. Provinsi Sumatera Barat mendapat 12 triliun sekian. Jadi tidak sebanding, kata Tito Karnavian. Jadi kata Anwar Ibrahim kepada menterinya, Tito Karnavian, dia harus bersekolah lagi, ya. Disuruh sekolah lagi. Tito Karnavian itu harus menjaga mulut dia sedikit, jangan asal berbicara, ya. Walaupun seberapapun bantuan yang diberikan kepada korban banjir ini bantuan kemanusiaan, ya. Orang ini yang menyelamatkan nyawa mereka itu.
daripada menunggu bantuan dari pemerintah pusat yang tidak sampai-sampai. Walaupun dia bilang sudah dikirim 50 helikopter, tapi ada masyarakat yang mengaku yang bahwa sudah 2 pekan, 2 minggu, 1 butir beras pun tidak sampai, baik dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah daerah ataupun bupati, tidak pernah sampai ke tempat mereka. Itu kejadiannya di Gayo Luas, ya. Gayo Luas, ada videonya saya tonton kemarin itu. Mereka mengaku yang bahwa sudah 2 pekan tidak sampai bantuan sedikit pun dari pemerintah pusat. Jadi jangan bandingkan apapun yang diberikan oleh negara tetangga kita terima, ya, itu bantuan kemanusiaan. Jadi jangan banding-bandingkan dengan bantuan pusat. Kalau dibandingkan dengan bantuan pusat memang tidak sebanding. Walaupun mereka memberikan Rp900 ataupun Rp90, itu ikhlas mereka itu, ya. Itu bantuan kemanusiaan. Jangan banding-bandingkan. Tito Karnavian harus sekolah lagi dia. Jangan asal ngomong. Kemudian klarifikasi, minta maaf. Sudah berbicara, minta maaf. Kenapa sebelum berbicara itu berpikir-pikir dulu, jangan tersinggung orang. Malah itu tetangga kita, ya, jiran kita, negara Malaysia itu. Jangan asal ngomong. Dulu pernah teringat waktu kejadian banjir di Jakarta, hampir semua Jakarta itu kena banjir semua, ya, di tahun 1997. Itu di bulan Februari dengan Januari, 2 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Februari di tahun 1997. Banjir di Jakarta. Yang bantu siapa? Mahathir Mohamad, negara Malaysia, ya. 1 juta ringgit dibantu untuk korban banjir yang ada di Jakarta. Jadi jangan anggap remeh bantuan orang. Walaupun seberapa pun dibantu, bersyukur, alhamdulillah sudah ada orang mau bantu kita. Ini bilang tidak seberapa bantuan, jadi yang maunya apa? Triliunan, ya. Kalau dikasih obat-obatan nggak mau, nggak boleh. Tapi kalau dikasih uang mau. Luar biasa pemerintah kita ini. Jadi Tito Karnavian, sebaiknya Anda sekolah lagi, ya. Jangan meremehkan bantuan orang. Ya. Dulu waktu kejadian tsunami di Aceh 2004, tahu berapa bantuan dari luar negeri? Itu kalau nggak salah saya 107 triliun. Itu dibantu dari negara Australia, kemudian Belanda, Inggris, Arab, dan bantuan dari Malaysia. Semua berkumpul di situ 107 triliun semuanya. Kalau kita banding-bandingkan kan jauh apa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat sekarang. Untuk 3 provinsi cuma 52 triliun. Kalau dulu 1 provinsi Aceh aja yang kena tsunami kemarin itu 107 triliun yang negara luar membantu Aceh. Luar biasa. Makanya jangan anggap remeh apa yang telah mereka bantu pada kita. Bersyukurlah, ya. Tito bersekolah lagi, Tito, ya. Ya, Anda harus bersekolah lagi. Jangan asal ngomong. Sebelum ngomong itu berpikir-pikir dulu. Jangan sampai orang tersinggung. Itu aja dari saya. Saya orang Aceh, ya. Kalau nanti ke Aceh jumpain saya, biar kita duduk bareng, kita minum kopi dulu. Tito, ya. Hai guys, selamat pagi. Ini aku lagi di tempat kerja, tapi alhamdulillah pekerjaannya udah selesai, pasannya sudah habis, sudah ditangani semua, sudah pindah ruangan semua, ruangan aku udah kosong. Jadi aku baru sempat buat VT tentang yang tadi malam Aisar turun untuk menyalurkan bantuan untuk korban yang ada di Aceh Timur. Jujur aku nggak tahu pasti kenapa dia memilih malam hari untuk menyalurkan bantuan. Apakah karena memang terkendala memang waktunya atau akses jalannya, atau memang sengaja karena untuk membuat situasi lebih tertib aja. Karena berdasarkan pengalaman dulu bantuan di Bali juga kan kalau di siang hari
takutnya khawatirnya gitu banyak penggemar yang dateng terus jadi nggak teratur gitu. Tapi yang aku lihat tadi malam, Aisan membagikan itu memang di tempat dekat akses tempat penampungan gitu, jadi memang sudah sesuai dengan tempatnya. Dan memang tidak dipungkiri kalau yang namanya di Aceh itu Aisar udah kayak kampungnya sendiri. Orang Aceh itu baik-baik banget sama Aisar, udah kayak pulang kampung sih kalau aku bilang. Terus aku lihat di sana Aisar tetap disambut dengan sangat meriah sama orang-orang yang ada di posko bantuan itu. Masya Allah, emang aura Aisar ini membawa kebahagiaan juga buat semuanya. Aku lihat orang-orang di sana pada antusias dan bahagia banget, bukan hanya karena bantuannya tapi karena Aisar juga datang langsung terjun ke sana. Aku sempat pesimis sih awalnya, aku kira Aisar nggak bakal balik lagi ke Indonesia, karena kalau ada bencana seperti ini biasanya dia selalu jadi orang yang paling depan gitu, salah satu influencer yang senang banget ngasih bantuan secara langsung. Dia turun langsung, terjun langsung, ikut bersih-bersih, terus ikut ya berbaur dengan para relawan dan korban di sana. Dan alhamdulillah ternyata Aisar tergerak juga hatinya untuk kembali ke Indonesia, memberikan bantuan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Aku juga meyakinkan gini, sebenarnya kalau donasi, aku yakin kalian yang donasi lewat Aisar juga bukan donasi pertama. Aku yakin kalian pasti ada yang melakukan galang dana kan di tempat kalian, kayak di sekolah anak aku ada, di kantorku ada, di pengajianku ada, di beberapa tempat memang ada. Tapi kenapa aku tertarik donasi juga di lewat Aisar gitu? Karena menurut aku Aisar itu cukup mengenal Aceh, dan di sana kan tim-timnya Aisar itu banyak orang Medan, orang Aceh. Jadi mereka itu tahu bagi wilayah-wilayah yang berdampak cukup cukup parah, dan tahu juga di mana letak-letak atau tempat-tempat yang memang kan bantuan ini banyak banget sebenarnya dari Indonesia, belum lagi dari pemerintah, belum lagi dari influencer lain. Tapi mungkin mereka juga tahu kalau wilayah mana aja yang belum atau minim dapat bantuan. Karena kan mungkin ada wilayah-wilayah yang aksesnya susah, yang terpencil, yang tidak terdata dengan bagus. Kita kan nggak pernah tahu. Minimal kalau aku mempercayakan Aisar, karena kan tim-timnya orang sana langsung gitu. Jadi mereka lebih tahu wilayah mana yang lebih membutuhkan bantuan. Bahagia banget aku ngelihat Aisar tadi malam pas nyoba itu nyari jaringan, terus dia ketawa, terus dia ceria, terus dia riang, udah kayak Aisar udah kembali aja gitu. Entah apapun permasalahannya sebelumnya, dia sudah terlihat move on, dia sudah terlihat kembali semangat lagi. Semoga segala ujian yang pernah dia lewati bisa menjadi pembelajaran hidup buat Aisar. Semangat terus. Nah, jadi teman-teman ya, yang membuat kita masyarakat itu kesal ya, terlepas daripada apapun, dia itu membandingkan, bahkan ya, dia itu mengatakan presiden seolah-olah memilih kasih, seakan-akan hanya Aceh yang dikunjungi, di daerah lain nggak dikunjungi. Tapi dia nggak tahu bagaimana kondisi kita di sini, teman-teman ya. Di sini kita tuh berhari-hari, bahkan hampir 1 bulan kita tuh nggak ada listrik. Ya, nggak ada listrik, jaringan kita mati, akses kita nggak ada. Kenapa di Aceh ini sampai detik ini masih banyak terisolir, yang harus teman-teman ketahui. Tapi statement dia seolah-olah kita tuh kayak nggak bersyukur gitu loh. Padahal itu masalah dia dengan followers dia atau komentar-komentar di bawah itu, begitu loh. Harusnya kan dia lebih bijak gitu ya, lebih bijak mana yang bisa. Jangan menyinggung perasaan orang deh, apalagi dengan luka masyarakat Aceh yang sekarang itu belum sembuh begitu. Jadi aku nggak mau berdebat, mau dia berkoar-koar, dia body shaming, itu urusan dia. Yang penting jangan pernah kena. Itulah berbagai kisah cerita relawan daripada Malaysia ketika membantu banjir di Aceh dan Sumatera, yang dimana begitu banyak dugaan dan juga ujian. Bukan senang untuk memasuki daerah-daerah yang ada di pedalaman yang ada di Aceh dan Sumatera, karena listrik juga mati, sahabatku semua. Bahkan relawan daripada Malaysia mau membeli generator pun juga terbatas. Kemudian sahabat-sahabatku semua, di sisi lain Pak Menteri kita akhirnya juga minta maaf atas statementnya yang kemarin meremehkan bantuan daripada Malaysia. Bahkan sahabat-sahabat daripada Malaysia, ketika bantuan datang daripada Malaysia, sempat mengibarkan bendera Malaysia dan viral. Tapi itu hanya istilahnya sebagai bentuk terima kasih atau bentuk kekaguman pada sahabat
saudara kita daripada Malaysia. Bukan berarti terus kenapa harus ada bendera Malaysia dikibarkan gitu. Itu bukan berarti istilahnya memprovokasi atau apa, enggak sahabatku semua, tetapi sebagai bentuk persahabatan, yang dimana ketika kejadian tersebut viral, banyak artis-artis daripada Indonesia berdatangan. Oke, untuk sahabatku semua, semoga dengan adanya kejadian yang menimpa di beberapa daerah Indonesia, tentunya musibah banjir yang sangat luar biasa, yang begitu sangat amat dahsyat, dan tentunya membuat saudara-saudara kita kehilangan rumah, kehilangan harta benda. Semoga sahabat-sahabat yang daripada Aceh, Sumatera, tabah menjalani ujian, dan juga untuk influencer artis, yang dimana ketika saudara kita ditimpa musibah banjir yang begitu luar biasa, sempat-sempatnya kok membandingkan, oh musibah di daerah ini gini-gini aja biasa, musibah di daerah itu gini-gini aja biasa. Stoplah untuk membandingkan suatu musibah yang ada di daerahnya masing-masing kemudian dibandingkan dengan di daerah yang terdampak banjir sekarang di Sumatera dan Aceh. Kita sebagai orang Indonesia harusnya saling menghormati. Kalau memang misal kata kita belum bisa berbuat apa-apa untuk mereka, doakan yang terbaik. Jangan mengeluarkan statement yang bukan-bukan, justru akan memperkeruh keadaan. Ya meskipun di akhir video ya kan katanya edukasi, tapi tolonglah jangan membuat narasi-narasi yang kiranya akan semakin teruk di media sosial. Apa nggak malu kita sama saudara kita daripada Malaysia, yang dimana mereka kalau membantu tak perlu banyak bicara, tapi aksinya begitu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.